Shalom, salam sehat. Salam sehat itu kalau untuk tema kita salam dipulihkan, salam memulihkan. Mari sampaikan itu kalimat kepada kiri dan kanan. Salam sehat, salam dipulihkan, salam memulihkan. Yang di rumah nggih, ibu, bapak, teman-teman muda-mudi, remaja, adik-adik juga. Salam sehat, salam dipulihkan, salam memulihkan. Berita dari salah satu portal yang besar beberapa waktu kemarin mencatat bahwa 18 provinsi itu nihil kematian akan COVID-19 dan varian barunya. Kita jangan terlalu GR dengan ini tentu, tapi juga tetap harus menikmati syukur yang tinggi kepada Tuhan. Pemerintah sudah menjadi saluran berkat, ya, Pak Presiden sampai dengan seluruh menteri, jajarannya sampai RW, sampai RT bahkan. Sama-sama dengan kita semua makin kompak, makin guyup, saling kasih info, saling mengingatkan, saling menegur, tapi juga saling membantu, menopang. Mau suku apapun, ras apapun, bahkan agama apapun, bahkan bangsa apapun yang ada sedang tinggal atau sedang visit di negeri ini, semuanya diajak untuk itu. Dan tiap hari doakan, setiap yang masih mengeraskan hati, jangan dibenci. Yang belum vaksin, yang belum mau bersama-sama didoakan dan sama-sama kita teladankan yang baik. Tapi dari semuanya ini ibu bapak perhatikan, mari masuk di MPHB kita, bukan? Masa penghayatan hidup berkeluarga kita. Bahwa sebetulnya kalau keluarga adalah sel terkecil dari kehidupan global ini, itu berarti juga family, keluarga Anda dan saya, keluarga per keluarga yang di rumah juga, kita ini sel terkecil dari bangsa ini. Kalau lebih ditarik lagi maknanya dengan sabda pemazmur ini, kita ini keluarga, family adalah sel terkecil dari gereja. Jadi kalau diputar reflektifnya kuat sekali bahwa keluarga kita dipulihkan. Coba lihat ayat 7, ini nats kita, ya. Ini nats kita, bagus sekali. Dikatakan di sana jelas, orang yang tertindas ini berseru. Jadi Daud dalam kehidupannya merasa begitu banyak kesesakan. Ini sebelum saya lanjutkan ya, ibu bapak dan keluarga-keluarga. Dari muda dia sudah begitu banyak bullying, ya, dibully. Kita tahu cerita Daud dari kecil, gak dianggap, gak masuk dalam hitungan. Tetapi Tuhan pilih dia loh untuk menggantikan Saul. Kemudian ketika dia mau menjadi raja, Raja Saul gak bisa terima. Kita tahu kisah itu sampai dia dikejar-kejar. Tapi Tuhan didik dan bentuk dia, pulihkan dia untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas bahkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya teruskan. Tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Tuhan itu mendengar. Dia tahu bahkan seluruh apa yang ada dalam percikan relung hati kita. Apa yang boleh tersirat sedikit saja di akal rasional ini. Adalah indah kalau kita memaknai, mengaminkan, mengimankan kalimat ini. Dan Tuhan mendengar. Dengan kita boleh mengatakan, Tuhan terima kasih. Pandemi ini membuat kami belajar lagi seperti Engkau. Bukan jadi sama, tapi seperti Engkau. Mendengar. Pemulihan bisa terjadi kalau ada yang mau mendengar. Sekali lagi, pemulihan baru bisa terjadi. Kalau boleh izinkan saya katakan lebih tajam lagi. Pandemi ini adalah proses pemulihan. Yes, tapi pandemi yang kita alami ini adalah proses pemurnian. Pemurnian bisa terjadi kalau ada yang berani dan bersedia mendengar.
Tuhan yang awalnya dan kita semua. Kemudian saya lanjutkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Daud mengaplikasikan kehidupannya. Tantangannya kepada seluruh keluarganya. Tantangannya kepada seluruh Bani Israel di konteks ini. Tantangannya hari ini kepada kita semua. Di hadapan salib, di hadapan salib, di hadapan salib, seluruh hidup kita. Mari berani sekarang menemukan kegembiraan dalam berkeluarga. Sesusah apapun, sepahit apapun, sesedih bagaimanapun. Kalau ini bisa terus berlangsung, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa lebih menikmati. Ada pemulihan yang ajaib. Coba lihat lagi perjalanan kita. Perjalanan kita sudah hampir mengakhiri 2021. Minggu depan MPHB akan usai. Selesai, masa pengertian di berkeluarga akan selesai minggu depan. Kita sudah masuk 3 bulan terakhir. Gitu nggih, 3 bulan terakhir, triwulan terakhir 2021. Halo? Nehemia, jemaat umat. Halo keluarga-keluarga. Kita sudah Oktober, sebentar lagi lalu Natalan. Sudah sadar belum mau Natalan? Oh, Natalan makan-makan minum-minum ya Pak Lusindo, Bang Dodo? Bukan. Oh, Natalan untuk kita boleh belanja belinji lagi. Mall kan sudah buka. Bukan sekadar itu tentu. Ibu bapak mengetahuinya. Teman-teman muda dan semua kita keluarga-keluarga tahu bahwa pemulihan itu harus berlangsung dari hari ini. Palungan hati, palungan rasional harus mengalami pemulihan. Ada transformasi. Nah, ini tema yang diangkat juga oleh Sinau kedua kita kan. Indah sekali Sinau kedua. Dan mengangkat bahwa semangat untuk transformasi. Transformasi itu jadi lebih benar, jadi lebih baik, jadi lebih indah. Ada perubahan, bukan jadi perubahan yang buruk atau turun, tapi naik, lebih indah. Dan oleh karenanya pemulihan yang ajaib. Tolong dihitung-hitung berkat Tuhan, dilihat. Dan ayo berani. Kalau Daud bilang, malaikat-malaikat dikirim oleh Allah menjaga aku dan keluargaku. Malaikat-malaikat Tuhan menaungi kehidupan setiap suku di suku bangsa Israel. Malaikat-malaikat Tuhan menaungi seluruh kehidupan setiap orang, setiap keluarga, setiap komunitas orang percaya, gereja-gereja untuk hari ini. Setiap kita yang keluarga-keluarga, sel terkecil dari gereja, sel terkecil dari bangsa, sel terkecil dari kehidupan global. Saya berdoa ada banyak juga kesadaran untuk kita jadi malaikat-malaikat. Kasih tanda kutip ya. Malaikat yang dengan rendah hati. Malaikat yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dari hal-hal yang receh, yang kecil, yang sederhana. Kasih penguatan, kasih sukacita. Sekarang banyakin senyum. Masih terus pakai masker tentu prokes ya ibu bapak, senyum. Saya nggak berhenti untuk ini. Hati yang gembira adalah apa? Obat. Itu firman Tuhan, bukan kata Lusindo. Kalau kita bilang ya sudahlah memang pandemi ya udah habis ya, habis betul kita, habis. Ekonomi, bisnis, usaha dan semuanya. Sekolah, studi, kuliah, bahkan pelayanan bisa habis. Mari menjadi malaikat-malaikat dalam kehidupannya. Saya mau mengungkapkan secara kategorial dan tolong tangkap Bapak Ibu. Ini dari pantulan Ibu Bapak jemaat umat kami di GKJ Nehemia. Mungkin ada simpatisan juga yang ikut dalam ibadah online ini. Saya mau mengungkapkan 5 yang mewakili kategorial usia dari anak sampai adiosuo.
Saya sendiri belajar, kami dari perspektif majelis dan juga pendeta. Misalnya ada seorang adik kecil, bulan lalu saya ngobrol-ngobrol dan mengatakan begini, saya senang Pak Pendeta, Papa Mama sekarang bisa kumpul, bisa main-main di rumah katanya. Itu adik kecil. Tolong tangkap apa yang sedang saya katakan, pemulihan Tuhan yang terjadi. Bisa mengerti nggih? Ada seorang remaja dan juga pemuda, lebih tepat pemudi, dengan sukacita berkata, aduh, di tengah studi online, kami harus belajar dengan seluruh online dan online. Bang Dodo, saya bersyukur saya bisa lulus. Pak Pendeta, saya sangat senang karena bisa naik kelas. Bang Dodo, saya senang banget bisa dapat tempat untuk berkuliah di tengah pandemi ini. Ada keluarga muda yang beberapa waktu di tahun pertama pandemi kita terkena PHK. Saya apa adanya, tanpa menyebut nama. Ini real, true story. Apa yang ada? Ada beberapa yang terkena PHK ibu bapak, khususnya untuk teman-teman keluarga muda. Tapi baru saja kemudian dia WA dan mengatakan, Pak Lusindo, terima kasih untuk dukungan doa, tapi juga dari semua teman-teman keluarga muda dan juga keluarga besar kami. Sekarang saya mendapat pekerjaan yang bahkan lebih layak. Dia gunakan kata layak. Bayangkan itu Bapak Ibu. Karena keadaannya memang sangat sulit untuk dapat makan bagi keluarganya yang masih muda ini. Makan sehari aja, sesuap nasi istilahnya itu susah. Tapi di lain juga ada keluarga muda, di pertemuan dengan keluarga muda saya ingat betul mengatakan, kami bersyukur usaha bisnis kami di bagian online sangat baik sekali. Bersama-sama kami mengingatkan, tolong jadi berkat, terus jadi alat dalam proses penyelamatan Tuhan. Kita bersuka cita dengan itu. Baru sore malam kemarin, saya berkomunikasi dengan seorang bapak. Dia bercerita bahwa di awal tahun ini kemarin, pertengahan sebetulnya, Pak Lusindo, di saat saya terpapar itu katanya, sebetulnya seharusnya saya sudah lewat. Itu kata lewat dipakai. Anda mengerti maksud saya. Saya sudah lewat Pak Lusindo. Kemarin beliau ulang tahun di awal Oktober. Apa yang dilakukan? Dia jalan begitu saja dan kemudian dia bisa ngobrol dengan tukang pembersih pemulung, dengan tukang pembersih di pinggir jalan, dengan ibu-ibu, dengan para security, hansip atau satpam. Lalu tidak hanya dia bagi uang, bukan sekedar materinya yang tentu walaupun kecil bagi kita, kadangkala kita lihat itu kecil tapi itu maknanya besar. Tetapi beliau ngajak ngobrol, bisa lebih memaknai kehidupan, belajar lagi, ada healing yang real. Ya, ini juga inspiratif, merayakan ultah dengan cara yang begitu. Yang terakhir ada seorang eyang putri kalau naik lagi dalam sisi usia kategorial. Sekali lagi saya tidak menyebut nama, tapi saya rindu sekali untuk menjadi pemulihan kita bersama. Eyang putri ini beberapa waktu kemarin kehilangan 3 putri dan putranya. Susah bagaimana untuk memberitahu, tapi kemudian anak putra mereka putra beliau yang masih hidup, kemudian dengan komunikasi dengan majelis wilayah, pendekatan pelayanan dari majelis wilayah, saya di dalamnya, para pendeta juga, akhirnya diberitahu. Bisa bayangkan Anda kehilangan di satu momen yang dekat 3 putra
dan putri kandung. Sangat manusiawi, beliau teriak dan kemudian pingsan. Tapi setelah pingsan itu, Eyang Putri ini bisa bangun dan bangkit. Bukan sekedar fisiknya yang bangun, bukan sekedar badannya, matanya yang terbuka, melek lagi. Bukan sekedar itu, tetapi rohnya dibangun, ruahnya dipulihkan. Dan kesaksian sharing beliau luar biasa. Saya sampai nggak bisa ngomong. Saya dalam pendekatan pastoral penggembalaan jadi lebih banyak mendengar dan belajar dari beliau. Saya cuplik kalimat kecil di akhir beliau mengatakan, saya yakin Bang Dodo, Pak Pendeta Lusindo, putra-putri kami itu dipeluk oleh Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di sorga, dan mereka menjadi malaikat-malaikat. Saya bilang amin Ibu. Mereka bahkan sudah jadi malaikat Tuhan dalam seluruh kehidupannya di sepanjang hidupnya. Bahkan pelayanan mereka di GKJ Nehemia. Kalau kita sudah dipulihkan, kalau kita terus keluarga ini, jiwa, roh, rasional, tubuh, kesehatan bahkan diberi, dianugerahkan, imunitas terus diberkati, dirahmati oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ayo menjadi keluarga yang memulihkan. Jangan hanya mau dipulihkan. Kalau link merefer, kalau bahasa Facebook mentautkan dengan yang gambar pertama, masih ingat? Jangan GR bahwa 18 provinsi itu nihil. Ini kalimatnya. Saya kutip plek. Meski 18 provinsi itu nihil kematian akibat COVID-19, bukan berarti tidak ada orang yang meninggal gara-gara infeksi virus corona. Kemenkes hari ini mencatat ada 28 orang meninggal dunia karena COVID-19 yang tersebar di daerah selain 18 provinsi tersebut. Ini berarti total pasien meninggal akibat COVID-19 sebanyak 143.077 orang. Itu artinya tetap pakai masker ya. Itu artinya tetap mau untuk bersedia divaksin. Bagi yang belum vaksin dan bisa secara medis. Itu artinya tetap jaga jarak. Saya bersyukur kita tetap mematuhi prokes di sini. Itu artinya tetap untuk boleh lagi mencuci tangan, dan pola gaya hidup new normal kita terus kita jaga sebagai bentuk kita takut akan Tuhan dan boleh dipakai. Ini aku, pakailah aku. Ini kami, pakailah keluarga kami menjadi keselamatan. Bukan hanya diri kita sendiri yang selamat. Bukan. Tapi menyelamatkan banyak orang. Mazmur 34 tadi, bagian kita hari ini, minggu ini Ibu Bapak, ayat 10. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus. Jadi perhatikan ada pemulihan, pengudusan, pemurnian. Di saya dan Anda, mari dipakai untuk takut akan Tuhan. Tertib, mengikuti apa yang dinyatakan oleh pemerintah, dan untuk kepentingan kebaikan kesehatan bersama, lingkungan RT RW tadi, tapi seluruh pekerjaan lingkungan kantor kita, perusahaan di mana kita bekerja, mengikuti apa yang dinyatakan untuk prokes di tempat-tempat, mall sudah mulai buka dan keramaian-keramaian yang lain. Terus jangan abai, tetap waspada. Sebab ini baru berlaku kalau kita mau terus dipulihkan dan memulihkan. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Keluargamu akan diberkati lebih lagi. Pandemi ini kesempatan untuk kita ambil momen, dipakai untuk memulihkan orang lain. Saya mau tawarkan dua hal, walaupun mungkin ini kita sudah berjuang sama. Yang pertama doa. Pulang ibadah ini, selesai ibadah ini, lebih sering, lebih banyaklah berdoa. Dan doakan banyak orang lain, pemulihan orang lain.
Orang lain itu dalam keluargamu, ya. Orang lain itu dalam keluarga besar, benar. Tapi orang lain juga doakan Indonesia tercinta. Doakan bumi, negara-negara tetangga masih berjuang hari ini untuk terus pulih lagi. Kalau udah pernah kena, drop nilai angka COVID-nya naik melonjak, kemudian jadi lebih bagus, terus kena lagi, itu lebih bahaya. Para ahli mengatakan demikian. Tetapi juga dari dalam sekarang. Kalau kesehatan jasmani terus kita sama-sama, saya mau juga kita bersepakat. Bapak Ibu, ayo memberikan pelayanan pemulihan dengan pengampunan. Ampuni orang-orang yang pernah menyakiti hatimu. Pemulihan baru bisa terjadi kalau ada pengampunan. Ampuni, maklumi dan beri pengampunan. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, sayangi, cintai mereka. Ampuni anak-anak kita. Mungkin karena stresnya di pekerjaan, mungkin karena memang bete abis mengikuti sekolah dan kuliah online. Bayangin every day, setiap hari, wow. Belum tambah les, belum tambah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, belum tambah lagi harus juga kegiatan gereja. Kalau mereka pada satu waktu berteriak, jangan ganggu. Dan itu saya alami. Maklumi, sayangi mereka. Anak-anak yang dikasihi, disayangi di rumah, di waktu dia studi online, di waktu dia kuliah online, di waktu dia bekerja online, dia akan bisa jadi berkat pemulihan bagi banyak orang. Suami istri yang menikmati pengayaan cinta, pengayaan kasih dari pasangannya, dari orang-orang yang dicintainya, dia akan kuat menghadapi pergumulan pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang sekarang semua saling luar biasa. Semua sekarang sedang merangkak untuk saling bersaing. Yang kemarin jatuh, yang kemarin broke, sekarang semua merangkak seperti merangkak di atas jurang. Semua sama-sama mencapai atas. Kalau nggak ada cinta pemulihan di keluarga, kalau nggak ada cinta pengampunan, kasih dalam Tuhan dalam keluarga, sulit ibu bapak, bahkan mungkin tidak bisa. Doa dan pengampunan itu yang akan membawa kita akan menemukan kegembiraan tadi, sukacita, bahagia. Lambang ini kenal ya? Kita bersyukur. Di depan kita juga boleh GKJ Nehemia mulai minggu ini menggunakan peduli lindungi. Di bandara beberapa hari kemarin saya mengalaminya. Peduli lindungi, tapi juga yang manual tetap dicek and recheck. Suhu dan apapun udah tentu. Bahkan di Semarang Airport internasional, bagus sudah, pemerintah kita luar biasa, sudah pakai NIK. Jadi NIK Anda tinggal ketik dan truk semua. Semua terlihat. Mal-mal juga demikian. Kita nggak bisa bilang lagi, nggak mau, nggak usah, nggak perlu, sudahlah, nggak bisa. Berapapun usia kita, siapapun Anda, jabatan fungsional apapun yang Tuhan beri, mari lebih rendah hati, lebih sama-sama untuk menaburkan hikmat kebahagiaan bagi banyak orang dalam setiap kata, tangan kita yang WA dan apapun untuk digital ini. Ayo sirami, berikan kelegaan. Saya bersyukur, kita bersyukur sebentar lagi akan ada majelis-majelis baru. Kalau dalam bahasa GKJ, untuk yang sudah selesai masa bakti pelayanan itu dengan lereh. Bahasa itu sangat indah sekali.
Itu bukan berarti ya sudah goodbye, dadah gitu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi terus melayani. Ada beberapa yang sudah siap-siap tisu tadi katanya ya. Tapi biarlah tangisan itu tangisan sukacita. Karena melayani itu kesukaan, kesukacitaan dalam Tuhan. GKJ mempunyai sebuah struktur yang bagus dalam proses manajemen kaderisasi. Siapa yang ada duduk di sini, sebetulnya Anda semua dari dimanapun, mungkin tidak hanya waktu di Nehemia, itu sudah diproses dari bayi tentu. Tetapi sekolah minggu, katekisasi, CD, ada yang kemudian datang sudah dewasa mau ikut Gusti Yesus, baptis dewasa, kemudian terus berproses, ikut tim ini, gabung di panitia ini, melayani di komisi ini, terus rindu untuk ikut PA, wilayah-wilayah, terus kaderisasi Tuhan luar biasa, wilayah-wilayah, terus hidup. Dan saya bersyukur GKJ Nehemia boleh menjadi bagian gereja yang mempersilahkan kesempatan betul-betul real, bahkan yang muda-muda ini. Muda-muda boleh menjadi bagian dalam pelayanan. Kita akan sama-sama mempersembahkan yang terbaik. Kita bersyukur GKJ Nehemia juga boleh jadi batu loncatan untuk beberapa para calon-calon pendeta. Tadi yang kalau tidak salah suara di awal ada, saya dengar dari sana yang mengumumkan tentang prokes dan sebagainya, Mbak Nili. Mbak Nili akan selesai dalam kebersamaan kita. Izinkan saya untuk mengkonfirm informasi ini. Jangan ditahan-tahan seperti dulu beberapa yang lain juga begitu. Tapi biarlah GKJ Nehemia jadi saluran berkat. Cuk, batu loncatan. Mereka nanti akan dipakai Tuhan dimanapun dengan secuil pengalaman kebersamaan dengan ibu bapa, dengan komisi-komisi. Kita harus jadi gereja yang menyelamatkan, memulihkan dalam berbagai bentuk. Dari yang receh sampai yang luar biasa boleh jadi berkah. Bukan hanya majelisnya, tapi untuk semua ibu bapa dan saudara-saudari. Yuk, dari awal seperti di awal, kita baca sama-sama. 3, ini komitmen kita. 2, yang di rumah juga nggih. 1, 2, 3. Salam sehat, salam dipulihkan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.